Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam. Ma'in, ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kajian ini dikhususkan buat emak-emak memang ya, karena harapannya kalau emak-emak solehah, insya Allah rumahnya terang benderang, walaupun suaminya kurang soleh gitu. Ana ingin bertanya, kira-kira umi-umi yang ada di sini nih, yang sudah berumur di atas 50 tahun ya, yang mungkin sudah 60 tahun, kira-kira masuk surga enggak ya? Yakin masuk surga? Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah ya, setelah 13 tahun di kota Mekah ya, kita tahu bagaimana perjuangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bagaimana perjuangannya mereka yang hijrah, yang akhirnya mereka kehilangan semua hartanya, rumah ditinggal ya, pekerjaan ditinggal. Sebagian sahabat itu tidur di masjid, gak punya rumah. Kira-kira 80 sahabat tidur di masjid. Sebagian dititipkan ke sahabat-sahabat. Mereka ada perang Badar, mereka ada perang Uhud ya. Kemudian Allah turunkan kepada mereka sebuah ayat di surat Al-Baqarah. InsyaAllah ayat 214, kalau anda nggak salah mungkin 214 atau 24, nanti bisa dilihat ya. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangin ya, ini ayat turun teguran kepada sahabat. Karena kadang-kala orang itu merasa udah baik, aku nih soleha nih, aku nih udah ibadah, aku ini udah sodako, aku udah ngaji, aku baca Quran, aku haji, aku umroh. Kadang-kadang ada perasaan sudah baik dan merasa kayaknya aku masuk surga. Allah katakan, kalian kira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kalian belum pernah ditimpa loh dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian, dengan petaka-petaka, dengan penyakit, dengan kelaparan, kemiskinan yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Wazulzilu, keimanan mereka digoncangkan jemaah dengan ujian-ujian. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang beriman itu berkata, kapan ya pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita perlu takut jemaah. Jangan merasa sudah pantas masuk surga. Kalau kita tahu Abu Bakar tuh dijamin masuk surga enggak? Dijamin masuk surga. Abu Bakar itu pernah minta doa sama Nabi SAW. Orang yang dijamin masuk surga minta doa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat atau ketika aku berdoa. Apa doanya? Ibu-ibu, doa orang yang dijamin masuk surga, doa orang yang mendampingi Nabi SAW, orang nomor 1 setelah Nabi SAW ya. Minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa apa? Kita hafal insya Allah semua doanya. Doanya itu, Allahumma inni zalamtu nafsi
Zulman katsira. Abu Bakar diajarin doa. Katakan Abu Bakar ketika engkau sholat, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat dosa ya Allah. Aku banyak menzalimin diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli. Bayangin ya, Abu Bakar minta ampun. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan pengampunan dari dirimu, dan kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Artinya setingkat Abu Bakar takut dengan dosa-dosanya. Dan itu doa diajarin sama Nabi SAW. Maka seharusnya kita tuh semakin berumur semakin takut. Jadi orang itu semakin soleh bukan semakin tenang. Kita kan kadang-kadang kalau semakin soleh, kayaknya siap anak mati sudah. Cukup amalanku. Nggak ada jemaah. Maka ahibati fillah, hari ini anak ingin kita mengevaluasi amalan yang sudah kita amalkan, dan sisa umur yang tersisa untuk amalan nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ada satu perkara yang beliau sangat khawatirkan menimpa umatnya, bahkan lebih beliau cemaskan daripada Dajjal. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Kalian mau nggak aku kasih tahu tentang satu perkara yang lebih aku takutkan? Jadi di sisiku itu lebih menakutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Padahal setiap sholat doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiap sholat kita dianjurkan baca doa itu. Ternyata ada satu perkara yang lebih menakutkan buat Nabi SAW. Mungkin buat kita remeh, tapi buat Nabi lebih menakutkan daripada Dajjal. Apa kata Nabi SAW ketika sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala syirkul khafi. Yang lebih menakutkan daripada Dajjal itu syirik yang tersembunyi. Tidak kerasa kalau kita melakukan kesyirikan. Kalau syirik yang nyata, menyembah berhala, menyembah patung, ya kita na'udzubillah. Tapi syirik khafi ini seperti apa? Kata Nabi SAW, yaqumur rajul fayusalli. Ada orang yang sholat. Ini contoh. Fayuzayyin salatahu lima yarahu lima yara min nadharir rajuli. Orang ini sholat karena ada yang lihat, akhirnya dia memperindah sholatnya. Jadi berapa banyak ibadah yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Sekarang nih kita udah hijrah. Ya kalau kita lihat zaman dulu, jarang kita lihat emak-emak pakai kerudung. Bahkan istrinya ustadz pun nggak pakai kerudung zaman dulu. Jida-jida kita pakai apa? Pakai kebaya yang transparan ya, yang kemudian tali BH-nya kelihatan. Iya, artinya itu biasa gitu loh. Itu biasa. Padahal ini orang-orang ya muslimat gitu. Dan aneh kalau ngelihat foto-foto lama, aneh ngelihat anak punya jida, aneh ngelihat anak punya amati, ya Allah pakaiannya kayak gini mereka dulu ya. Sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Ana bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hal yang lebih menakutkan dari itu sebenarnya. Jangan-jangan kita beramal selama ini ternyata nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim itu habis bangun Ka'bah apa doanya? Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna
Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya Allah, terimalah dari kami. Nabi minta supaya diterima. Nggak ada perasaan, oh insya Allah diterima sama Allah. Aku kan nabi, aku hamba pilihan Allah. Nggak ada sama sekali. Yang ada malah rasa takut tidak diterima. Maka ini harus kita tumbuhkan di diri kita. Yang sudah punya amal soleh, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kadang-kadang kita ngelihat ada orang mungkin ya berbuat dosa. Kita ngelihat orang ini, ya Allah, kok nggak bener-bener nih orangnya. Udah umur, udah tua, tetap aja berbuat dosa kayak gitu. Jangan loh. Seharusnya tatkala kita melihat orang lain belum dapat hidayah, apa yang kita lakukan? Doakan dia. Doakan dia. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Allah mengingatkan para sahabatnya, kalian dulu juga sesat. Sama. Terus Allah kasih hidayah sama kalian gitu loh. Jadi kita sama semuanya dulu sesat loh jemaah. Oh enggak, Ustaz, anak dari kecil sudah. Enggak ada. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi kulluhukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hamba, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kepada aku. Aku kasih hidayah kepada kalian. Maka kita nggak boleh berhenti doa ihdinas siratal mustaqim. Tadi pagi kita baca sholat subuh. Kalau kita sholat duha kita baca lagi. Sholat duhur kita baca lagi. Asar barusan kita baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nanti sholat maghrib 3 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Isya 4 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Gak berhenti jamaah. Karena kita berada di daerah yang sangat menakutkan. Iman kita ini bisa diambil loh jamaah. Walaupun kita sekarang sudah istiqomah. Ahibati fillah, setan tuh gak pernah tidur siang. Maka agar kita dapat ikhlas dalam beramal ya, yang sudah beramal. Ada yang belum beramal, ada yang masih nanti insya Allah akan taubat ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ada di antara kita yang mungkin masih melakukan perbuatan dosa yang Allah tidak sukain. Semoga Allah memberikan hidayah. Yang sudah beramal tetap berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian jamaah, ada sebuah doa yang kata Nabi SAW, kalau kalian baca doa itu, insya Allah tuh syirik kecil dan besar akan dihindarkan dari kita. Apa doanya? Jemaah, apa doanya yang Nabi ajarkan agar kita terhindar dari syirik kecil dan syirik besar? Intinya agar Allah menerima amalan kita. Kita selamat dari perbuatan yang membuat amalan kita ditolak. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku ini melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak sadari. Minta terus. Dan doa ini diajarkan kepada para sahabat yang mereka orang-orang pilihan, apalagi kayak kita. Makanya di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku soleh ya Allah. Waj'alhu liwajhika khalisan, jadikan amalan ini murni hanya untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, jangan sampai ada sesuatu selain engkau di dalam amalanku itu. Karena Allah itu paling tidak butuh dengan sekutu.
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Semuanya dari Allah. Kok tahu-tahu kita beramal bukan untuk Allah gitu loh. Kita sisipkan selain Allah. Kita ingin dipuji orang, disanjung orang. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Ana kata Allah, aghna syuraka anis syirk. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan dalam amalan itu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang dia sekutukan aku dengannya. Maka yang pertama, usahakan kita tidak berhenti berdoa. Apalagi di akhir Jumat nih, waktu mustajabnya doa. Yang kedua, menyembunyikan amalan. Jadi kita perlu punya amalan, ibu-ibu yang suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, pembantunya nggak tahu, hanya dia sama Allah yang tahu. Mungkin? Apa nggak mungkin? Nah, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan? Ibu-ibu, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan nggak ada yang tahu? Sedekah? Mungkin. Salat malam. Salat malam. Makanya Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami. Qama minal laili fasalla. Suami ini salat malam. Tapi dia nggak bangunkan istrinya. Dia salat sendiri. Dia salat 2 rakaat, mungkin dia salat 11 rakaat. Selesai salat baru dia bangunkan istrinya. Jadi istrinya nggak tahu apa yang dikerjakan sama suaminya. Kalau istri nggak mau bangun, dicipratin air ya. Bagaimana dia bangun? Istrinya sholat, ketahuan sama suaminya kan? Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fassalat. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari sholat. Dia sholat, nggak bangunkan suaminya. Selesai dia sholat, baru dia bangunkan suaminya. Maka juga buat bapak-bapak ya, kenapa sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid? Karena kalau di masjid kelihatan orang banyak. Di rumah siapa yang ngelihat? Makanya kadang-kadang kita kalau di masjid tuh sholat lebih semangat. Karena semua pada soli. Soli juga kita. Tapi sampai rumah nggak ada yang soli. Cuma kita soli, nggak soli. Nggak soli kadang-kadang. Maka tolong punya amalan yang tersembunyi. Ada sebuah athar ya. Liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah salah satu di antara kalian itu punya amalan yang dia sembunyikan. Kalau bicara sodakoh, gimana dia bersodakoh nggak ada yang tahu. Dulu cicitnya Nabi SAW, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin ya. Ketika dia meninggal dunia, disebutkan di pundaknya itu ada warna hitam, bekas hitam ya. Ada bekas hitam. Ya orang nggak tahu kenapa. Setelah meninggal dikuburkan, ternyata orang-orang kehilangan sodakoh malam hari. Jadi dulu ada orang naruh gandum, mungkin apa, diketuk pintu rumahnya ditinggal ya, seperti itu. Orang itu baru tahu bahwa hal itu amalannya Ali ketika dia meninggal dunia. Jadi nggak ada yang tahu cuma. Maka usahakan kita punya amalan yang tersembunyi. Ya kita mau riak gimana kalau amalan yang tersembunyi. Tapi sebagian kita Masya Allah, pagi matanya merah ya. Kok kenapa? Kok kayak sakit gitu ya. Oh iya afwan, tadi malam habis sholi malam gitu orang. Gimana dia menyembunyikan amal? Dia ceritakan kepada orang. Ibadah umroh itu bisa nggak disembunyikan? Nah, bisa nggak orang umroh tapi nggak ada yang tahu? Umroh di mana?
Nggak bisa. Anda artinya umroh itu ibadah memang yang kelihatan. Kita naik pesawat ya kelihatan orang, kita pakai ihram kelihatan orang, kita tawaf kelihatan orang. Apa kita nunggu sepi baru kita mau tawaf? Nggak ada gitu loh. Itu ibadah kelihatan orang. Tapi bagaimana kita ibadah itu tetap jaga hati? Karena ada orang-orang yang foto di depan Ka'bah, ya kan Ka'bah, foto gitu. Padahal dia nggak doa, dia cuma sedang action berdoa. Kalau dulu orang itu riak karena ibadah, ini wala ibadah dia, udah, alas, syukron gitu. Nggak ada dia, subhanallah syamaya. Bener-bener kita itu kalau bisa ya udah doa kita nggak usah kelihatan orang, walaupun kita umroh ketahuan orang, tapi ada ibadah-ibadah kita di Mekah pun yang nggak kelihatan sama orang. Itu perlu diusahakan. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar itu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersodakoh kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan khusus buat emak-emak ini harus banyak sodakoh. Kenapa? Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu lebih harus banyak sodakoh? Sembunyi-sembunyi lagi. Kenapa? Ya, Nabi SAW ketika menceritakan banyak perempuan masuk neraka, perempuan itu punya karakter buruk, lupa dengan kebaikan suaminya, dia kurang bersyukur. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, sodako kalian. Itu perempuan ngelepas cincinnya, ngelepas gelangnya, dilemparkan ke Bilal, cincinnya dilemparkan, ada yang kalungnya dia lemparkan. Ternyata sodako itu memperbaiki karakter kita, tapi sodako yang ikhlas. Gak perlu diceritakan, ana bantu fulan, gak perlu. Coba usahakan punya sodako yang memang suami pun gak tahu. Sekarang mudah, sodako gak ketahuan orang itu mudah. Dengan cara apa? Transfer sekarang ini. Transfer tanpa konfirmasi. Kalau memang rekeningnya udah bener rekening sodako gitu loh. Soalnya kalau rekening umum harus konfirmasi, afwan, ana kirim buat masjid gitu ya. Akhirnya mereka jadi tahu. Tapi ada memang rekening sodako, ini rekening buat bangun masjid. Udah yang masuk sana akan jadi buat masjid. Ya udah kirim sudah. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, suami nggak tahu. Benar-benar kita berusaha punya amalan yang orang lain nggak tahu. Taib. Yang ketiga, agar kita bisa menjaga amalan kita dan ikhlas, kita itu perlu melihat orang-orang yang lebih soleh dari kita. Baca bagaimana ibadahnya orang-orang terdahulu. Ada orang-orang terdahulu itu yang sholat sehari 300 rakaat. Ada yang 100 rakaat. Kok bisa jemaah? Ya dia memperbanyak sholat sunnah mutlak. Emak-emak itu ada yang punya banyak kesibukan karena anaknya masih kecil-kecil. Tapi ada fase di mana dia nggak punya anak kecil. Selesai sudah. Itu menjadi kesempatan baik kalau Allah masih kasih umur ya. Sudah waktu duha, sholli sudah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat capek zikir, baca istighfar, 2 rakaat lagi, capek zikir, terus sudah sholli sudah. Dan usahakan sholatnya di tempat yang nggak kelihatan orang. Sholat di masjid itu pahalanya berapa? Berjamaah di masjid 27. Kalau bapak-bapak sholat di rumah dapat berapa? 1. Kalau mama dapat berapa sholat di rumah? Dapat berapa? Lebih baik daripada dia sholat di masjid dapat 27. Ada seorang sahabat kalau salah namanya Ummu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid As-Sa'idi ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak.
Dia, ya Rasulullah, aku itu aku suka sholat bersamamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu kau suka sholat bermakmum bersamaku di Masjid Nabawi ini jemaah. Tapi sholatmu, kata dia, di kamar tidurmu itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Jadi sholat di kamar tidur ya, apalagi di kamar tidur ada dulu namanya mikhda. Mikhda itu kayak gudang kecil. Sholatmu di situ lebih baik daripada sholatmu di kamar tidurmu. Dan sholatmu di kamar tidurmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tamu sini, di ruang rumah yang lebih luas. Dan sholatmu di masjid kampungmu, di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Bayangin dia. Akhirnya Ummu Humaid ini minta dibikinkan musola di pojok rumahnya yang paling gelap, yang paling tidak kelihatan. Di situ dia beribadah sampai mati. Nggak pernah lagi dia ke masjid. Padahal sholat di masjid nggak dilarang. Tapi kalau bicara lebih baik, artinya lebih tersembunyi. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin di kamar tidur ya. Kemudian ada kadang-kala beberapa kamar tidur itu luas, ada ruangan lagi yang tersembunyi. Ya udah, bikin musola itu bukan yang kelihatan orang. Kadang-kala kan perempuan bikin musola di rumah, tapi kelihatan pembantu, kelihatan tamu, kelihatan sahabat, kelihatan kita ibadah di situ. Boleh. Tapi kalau kita pilih tempat yang lebih tersembunyi, itu lebih baik. Udah nggak ada yang tahu. Di kamar itu kunci kamarnya, di pojokan sholat sudah di situ. Pas keluar kamar, mama dari mana? Habis sholat, habis sholli. Nggak perlu cerita habis sholli. Udah sholatnya tersembunyi, cerita lagi sama orang. Ada urusan di kamar. Jadi ada kondisi kita benar-benar menyembunyikan amalan kita. Tadi kita belajar, kita baca cerita-cerita ulama-ulama terdahulu ya. Ada kisah seorang wanita yang diperkosa. Ketika dia perkosa, dia itu membakar tangannya dengan lilin. Dalam kondisi dia mungkin diikat ya, tapi dia masih bisa membakar jarinya dengan lilin. Yang memperkosa itu heran, kenapa engkau lakukan itu? Iya, aku takut ketika engkau menggauliku, aku merasakan kenikmatan yang nanti aku diazab sama Allah Azza wa Jalla. Maka biar tanganku ini menjadi saksi juga kalau aku tidak menginginkan ini terjadi, kata dia. Sampai seperti itu. Maka kita kalau kumpul sama orang-orang yang di bawah kita merasa, oh ana lebih baik dari fulana, ana lebih ahsan dari fulan. Jangan. Baca sejarah, baca kisah-kisah para sahabat bagaimana ibadah mereka. Aisyah itu janda sejak umur 17 tahun. Udah jadi janda. Dia meninggal umur 64 kalau nggak salah, ana lupa ya. Berapa lama dia menjadi janda, jemaah? Dan istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Aisyah itu ibadahnya, puasanya Aisyah itu puasa dahr. Cuma Idul Fitri dia nggak puasa, Idul Adha dia nggak puasa, Ayam Tasyrik dia nggak puasa, tapi sepanjang tahun dia puasa. Bagaimana menjaga syahwatnya istri Nabi ya. Jadi diuji sama Allah Azza wa Jalla. Dan Aisyah itu kalau punya fulus, dia pernah jual rumah, semua fulusnya disodakohkan sama Aisyah. Maka kalau kita sodakoh merasa sudah banyak, tolong ketika kita merasa sodakoh banyak itu, bandingkan dengan yang kita tinggalkan. Karena hitungan pada hari kiamat itu hitungan persentase. Bagaimana hitungan persentase? Nabi SAW menyebutkan 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham itu ya 1/10 dinar sebenarnya. 1/10 dinar bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu jamaah berapa gram?
425 gram emas. Hampir setengah kilo. Kira-kira sekarang ya 500 juta mungkin lah. 500 juta. Itu bisa dikalahkan dengan yang cuma mungkin 1 juta. Bisa ngalahkan yang 500 juta. Sahabat tanya, "Kaifa ya Rasul?" Gimana ya Rasulullah? Itu orang hanya punya harta 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Ketika dia sodakohkan 1 dirham, berapa yang dia sodakohkan? Setengah hartanya cuma. 50% hartanya. Maka hitungan pada hari kiamat itu bukan dengan jumlahnya. Yang sodakoh nih 100 dinar, 500 juta dia sodakoh, dia punya uang banyak di rumahnya. Dia cuma ngambil sedikit, kemudian dia sodakohkan. Sisanya masih banyak. Makanya kadang-kala kita itu merasa, alhamdulillah dulu anak bisa sodakoh cuma 100 ribu, Ustaz. Sekarang alhamdulillah bisa sodakoh 100 juta, Ustaz. Waktu dulu 100 ribu, berapa uangmu? Cuma 500 ribu. Dia bisa sodakoh 100 ribu. Sekarang uangmu berapa? 1 M. Sodakohmu berapa? 100 juta. Berarti cuma 10%. Dulu sodakohmu seperti itu jamaah. Jadi kita harus benar-benar ngitung berapa yang kita tinggalkan, berapa yang kita simpan. Maka kalau kita nggak baca sejarah, kita nggak baca orang-orang soleh, kita merasa udah soleh. Maka yang keempat itu kita perlu, ini menjadi penyakit manusia ya. Yang tadi di awal Anda sebutkan, penyakit manusia itu sudah merasa cukup dengan amalannya, puas dengan kesolehannya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sholat sunnahnya, dengan puasa sunnahnya. Dia merasa puas. Makanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Ketika dia mau pulang, Nabi tanya sama perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Kata dia, "Iya ya Rasulullah, aku punya suami." "Kaifa anti minhu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? Kira-kira ibu-ibu kalau dikasih pertanyaan ini jawabannya apa? Ibu-ibu. Nah, ada mic, kasih ke ibu-ibu mic. Mana mic satunya? Itu tuh. Kasih mic itu. Hidup nggak? Hidup nggak? Hidup. Kasihkan ke mama. Anak mau tanya. Siap. Pertanyaannya, bagaimana sikap ibu kepada suami ibu selama hidup ini? Sudah berbuat baik, sudah kayak apa? Kira-kira suami ibu nuntut ibu nggak hari kiamat nanti? Kira-kira kita kan tadi, ibu merasa sudah baik nggak sama suaminya? Perasaan, ya, siap. Itu yang Anda inginkan. Jadi kalau ditanya perempuan itu perasaan mah enggak, insya Allah Ustaz. Suami Anda yang kurang bersyukur Ustaz dapat anak. Ya, ini perempuan yang ditanya sama Nabi SAW, gimana sikapmu kepada suamimu? Qala la aluhu illa ma'ajiztu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan dia ya Rasulullah, kecuali yang aku nggak mampu. Jadi dia sangat maksimal memberikan pelayanan kepada suaminya. Ini bahaya jemaah. Apa kata Nabi SAW? Unzuri aina anti minhu. Kau perhatikan lagi ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi kita kadang merasa sudah, belum tentu sudah. Maka tolong jangan merasa sudah soleh. Tadi perasaan sudah baik itulah yang membuat kita akhirnya tidak pernah menambah kebaikan kita. Apa sih kurangnya aku? Kayaknya nggak ada. Ahibati fillah. Ada sebuah ungkapan ya.
dari salafus saleh mengatakan ada seorang yang masuk surga gara-gara dosa. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ketaatan dia. Ini orang taat masuk neraka, orang berbuat dosa masuk surga. Loh, kok bisa? Para ulama menjelaskan, ini orang yang berbuat dosa, dosa itu selalu menghantui dia. Dia takut, ya Allah aku berbuat dosa. Kemudian dia istighfar, dia mohon ampun, dia malu sama Allah SWT. Akhirnya dosanya ini menggiring dia menuju ke surga. Karena dia akhirnya jadi orang baik, tapi masih takut sama dosanya. Tapi ada orang yang melakukan ketaatan, kemudian dia bangga dengan ketaatannya, dia merasa sudah soleh, bahkan dia meremehkan orang lain. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara ketaatan dia yang dibalut dengan ujub. Dan kata Nabi SAW, termasuk yang menghancurkan manusia itu i'jabur rajuli binafsi. Dia takjub sama dirinya. Ada perempuan kalau bercermin ketawa-ketawa sendiri. Ada yang lihat, ya Allah bagus banget anak punya anak ya. Dia lihat kiri kanan, ada yang bangga sama dirinya sendiri. Padahal ketika tanya sama anaknya, nak, mama gimana nak? Mama udah tua mah. Tapi ketika dia bercermin, dia merasa masih muda. Anaknya, itulah kadang-kala kita perlu yang namanya apa namanya ya? Audit, auditor eksternal. Soalnya kalau kita mengaudit diri sendiri, kadang-kala merasa kayaknya sudah khair anak ini. Iya. Ada orang yang suka ngomongin orang lain tapi nggak sadar. Anaknya yang tahu. Anaknya itu ngomong, Ustaz, anak punya abah kayak gini Ustaz, anak punya umi kayak gini Ustaz. Gimana Ustaz ya? Tapi dua orang ini, abah sama umi anak, merasa nggak masalah. Bahkan kalau dikasih nasihat sama anaknya, udahlah engkau masih bau kencur, nggak tahu apa-apa. Ini bahaya sekali jemaah. Dan memang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kita perlu takut. Yang kelima ini kita perlu takut amalan kita nanti nggak diterima sama Allah. Perasaan takut itu yang membuat kita habis sholat baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bayangkan habis sholat istighfar, bukan habis berbuat dosa loh. Kalau orang habis berbuat dosa, habis gibain orang lalu astagfirullah, astagfirullah, ya pantas dia berbuat dosa. Ini habis sholat istighfar. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang perlu takut. Jangan-jangan sholatku nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak sholat kita yang hanya 1/10 yang diterimanya. Bahkan ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kata Nabi SAW, Innar rajula la yusalli salata 60 sana walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun nggak ada yang diterima. Kenapa? Asal-asalan dia sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya bagus, tapi rukuknya enggak. Ada yang rukuknya bagus, sujudnya enggak sempurna. Yang penting dia sholat. Maka tolong kita pelajari lagi. Apa sih syarat-syarat agar ibadah kita diterima sama Allah Azza wa Jal? Kemudian jamaah, kita nggak perlu sibuk dengan omongan orang. Orang mau jelekin kita, orang mau menghina kita, udah nggak usah sibuk sama omongan mereka. Juga nggak perlu bangga dengan pujian orang. Orang itu muji kita nggak ada gunanya juga. Pujian yang berguna itu pujiannya Allah. Jadi kalau mau riak sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sibuk dengan omongan orang. Kemudian yang selanjutnya, ingat suatu hari kita di kuburan sendirian ya. Maka nggak perlu kita ngurusin orang. Nggak perlu kita merasa lebih baik dari orang lain. Nggak perlu kita menunggu ucapan jazakallah khair dari orang lain. Sudah, kita berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Nah, silahkan. Pertanyaan langsung boleh, mau ditulis silahkan. Nah, tafadhal. Ini memang jamaah itu pinter kabeh. Nah, tidak ada yang perlu ditanyakan. Itu seperti itu. Sudah paham semua. Ana takut nerusin, gelasnya udah penuh, tumpah-tumpah nanti. Nah, tafadhal. Nah, silahkan. Bismillah jamaah. Ada dua orang yang gak akan pernah nuntut ilmu ya. Yang satu sombong, yang kedua pemalu. Nah, tafadhal. Silahkan. Mic-nya dihidupin dulu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ini sebagian ibu minta dikasih sedikit buat birrul walidain. Masya Allah. Ya jemaah, kalau bicara orang tua, kadangkala ini ibu-ibu ya, bukan anak-anak ya. Karena sebagian ibu-ibu merasa pangkatnya sudah berubah jadi ibu-ibu. Padahal ingat, walaupun jiddah, pangkat yang tidak pernah berubah itu adalah anak ya. Jadi seorang ibu tetap anak. Seorang jiddah tetap anak kalau melihat kepada orang tuanya. Jangan merasa karena sudah punya keluarga sendiri, sudah punya anak, sudah punya cucu, lupa kalau dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Jadi berbaktinya seorang muslim kepada orang tua itu hayyan wa mayyitan. Jadi bukan hanya ketika hidupnya, tapi ketika mati pun kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Hanya saja berbeda berbaktinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ini bicara haknya Allah ya. Salat tepat waktu. Qultu thumma ay. Abdullah bin Mas'ud tanya, setelah itu apa? Qala birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Setelah itu apa? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita lihat hadis ini, urutannya itu ternyata sholat, birrul walidain, berbakti sama orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Memang wanita itu ada keterbatasan berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia punya suami. Ketika seorang punya suami, ada kebaktian sama orang tua yang perlu izin suami. Contohnya apa? Berbakti sama orang tua yang perlu izin sama suami. Ibu-ibu, pergi ke rumah orang tua. Tapi kalau kirim makanan buat orang tua, pesenin makanan buat orang tua, telepon orang tua, video call sama orang tua, transfer ke orang tua, ada hal-hal yang tidak perlu izin sama suami. Kecuali kalau fulusnya suami. Kalau fulusnya suami harus pamit sama suami.
doa buat orang tua, nggak harus izin sama suami. Seorang laki-laki itu wajib berbakti kepada orang tuanya sampai kapanpun. Seorang anak wanita sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma tadi, istri ada hal-hal kebaktian yang harus izin sama orang tua. Pernah anak ketemu dengan seorang bapak. Dia menangis. Dia mengatakan, Ustaz, anak punya anak sekarang durhaka sama anak. Padahal anak itu ya punya pengetahuan agama, ya. Baguslah pengetahuan agamanya. Akhirnya anak ngomong sama dia, Bang, abang itu sudah buat abahnya nangis. Loh, anak punya istri, anak punya anak, anak bertanggung jawab. Iya bang, betul. Tapi sebelum itu ada istri, sebelum itu ada anak, ada orang tua, yang abang wajib berbakti sama orang tua. Dan pangkat abang sampaikan, walaupun sudah menikah tetap anak, nggak berubah gitu. Maka di sini bagaimana anak perempuan itu membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya agar suaminya membolehkan dia untuk tetap mengunjungi orang tuanya, datang ke rumah orang tuanya. Dan jangan sampai kesibukan dengan keluarga membuat kita lupa sama orang tua kita. Paling nggak telepon sama orang tua. Ketika ada seorang sahabat ya, yang dia minta izin untuk jihad fisabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu jihad ini resikonya nyawa, cacat seumur hidup, kehilangan harta. Nabi SAW tanya, Ummuka hayy, ibumu masih hidup? Masih hidup ya Rasulullah. Kau berbakti sama ibu. Datang lagi dari kanan. Kata Nabi SAW, kau berbakti sama ibu. Datang lagi dari arah mana-mana sampai ke depan. Kata Nabi SAW, ilzam rijlaha fa innal jannata tham. Engkau cari surga kan? Tetap engkau di kaki emakmu. Di situ surga, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita bicara berbakti, berbakti kepada ibu itu lebih daripada berbakti kepada ayah memang. Tapi anak jangan lupa. Kadang-kadang dia sama emaknya lupa sama bapaknya. Sebagian anak perempuan itu mungkin dia berpikir, abah anak pernah trauma Ustaz, abah anak jahat Ustaz, anak punya abah dulu KDRT sama anak punya ibu, macam-macam lah dia sebutkan kesalahan abahnya. Jamaah rahimakumullah, kita tuh wajib berbakti sama orang tua kita, walaupun bapak kita kafir. Walaupun orang tua kita kafir, kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita nyuruh kita kafir. Lebih parah lagi, orang tua kita nyuruh kita berbuat maksiat, kita tetap wajib berbakti tapi tidak taat kepada kemaksiatan itu. Jadi jangan sampai berpikir anak berbakti sama abah, anak berbakti sama umi kalau mereka baik sama anak, tapi mereka pilih kasih Ustaz, mereka mendolimin anak Ustaz, mereka gini, tetap wajib berbakti. Jadi jangan berpikir kita wajib berbakti kepada orang tua kalau orang tua kita baik sama kita. Enggak. Allah mengatakan ya, ini firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Engkau jangan nurut sama orang tuamu dalam kemaksiatan ini. Kemudian wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau dampingin orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ini orang tua yang kafir, yang nyuruh anaknya berbuat kafir. Bagi orang tua yang cuma fasik, anak punya abah nggak sholih, anak punya abah mungkin ya kerjanya nggak benar, tetap wajib berbakti kita sama orang tua kita. Maka hendaklah kita melakukan evaluasi. Apalagi yang orang tuanya sudah sepuh, karena bentar lagi dia akan pergi mungkin, dan kita tidak lagi bisa berbakti seperti ketika hidup. Dan orang tua itu, pintu surga itu ada berapa ibu-ibu? Ibu-ibu, ada berapa? Berapa?
7 itu pintu neraka. Yang bener loh. 7 masuk neraka nanti. Kalau kelihatan 7 pintu berarti neraka, jangan masuk. Pintu surga itu 8 pintu surga itu. Di antara pintu surga yang 8 itu ada yang paling indah, paling bagus pintunya. Pintu apa? Berbakti sama orang tua. Kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Baik, ada pertanyaan? Tafadhal. Azan maghrib jam berapa? Kurang 5. Siap, masih ada waktu. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar topik. Misalnya orang tua itu kan tinggal satu, terus mereka mau kayak hibah, waris ya Ustaz. Kayak orang tua itu punya rumah, anaknya 3, terus perempuannya 1, laki 2. Orang tua ini berpesan si yang A buat si B, yang rumah nomor 1 buat si A, nomor 2 buat si B, nomor 3 buat si C. Terus di situ orang tua tersebut bikin surat Hibah. Iya, hibah. Nah, dia berpesan tolong ini rumah hasil kami, orang tua kalian, jangan dijual. Misal seandainya orang tua ini udah nggak ada, terus si anak menjual, apakah kita harus menjalankan wasiat beliau atau gimana gitu? Insyaallah. Iya. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau bicara hibah sebelum meninggal dunia itu harus ada serah terima ya. Kalau hanya pesan namanya wasiat. Kalau hanya mengatakan ini rumah buat fulan, tapi nggak dikasihkan. Tapi kalau sudah diserah terimakan, bukan surat ya, tapi serah terima. Makna serah terima itu sudah dimilikin. Jadi kalau anak itu mau jual ya punya dia gitu. Walaupun ibunya masih hidup, milik dia. Itu namanya hibah. Boleh jadi anaknya mati lebih dulu daripada orang tuanya. Ketika anaknya mati lebih dulu, maka itu jadi warisan. Karena sudah dihibahkan. Para ulama mensyaratkan kalau hibah itu ada serah terima. Tapi kalau cuma surat wasiat berarti hanya wasiat saja. Nunggu mati baru diberikan. Ini yang mana ini? Surat apa? Kayak surat buat si A, si B, si C. Iya. Kalau ada di depan pengacara ini yang si ini buat si ini ya, saya kasih. Iya, berarti sudah diterimakan kan? Iya, nggak nunggu mati baru diberikan. Aman, berarti sudah jadi milik mereka. Tapi tinggal sekarang wasiat rumah tadi. Kalau bicara wasiat, orang tua itu boleh berwasiat sepertiga dari hartanya. Jadi kalau dia wasiatkan rumah ini jadi rumah induk. Kalau nilainya sepertiga dari seluruh harta warisannya, boleh. Walaupun nilainya perempuan dan laki beda itu nggak apa-apa. Ini yang ditanya hibahnya apa wasiatnya tadi? Hibahnya. Oke, kalau hibahnya itu ada 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan hibah itu seperti warisan, berarti 1:2. Tapi yang kedua, dan analis pendapat ini lebih kuat ya, kalau hibah itu boleh sama. Boleh sama. Kalau ternyata tidak sama, kembali kepada keridhaan mereka. Karena pada hakikatnya orang tua itu nggak boleh pilih kasih ya sama anaknya. Jadi kalau mereka ridho, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal yang masalah wasiat. Wasiat itu boleh dilaksanakan karena ada orang tua yang wasiat. Abah minta rumah itu jangan dijual ya. Rumah itu jadi tempat kumpulnya keluarga. Sudah. Kalau wasiatnya seperti itu dan nilainya nggak lebih dari sepertiga, dilaksanakan. Karena pembagian waris itu kata Allah Azza wa Jal, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pembagian waris itu setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Soal tadi keikhlasan. Kalau ibadah itu tujuannya untuk ditarim, untuk
anak-anak kita, mendidik anak-anak dan istri. Apa itu termasuk ria? Nah, Assalamualaikum. Jadi tentang keikhlasan amal yang disembunyikan, masuk dari sholat malam. Jadi ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya, 300 rakaat itu yang meriwayatkan dalam masalah putranya Abdullah. Artinya itu diketahui saja. Nah, kalau untuk diri kita, misal kita melaksanakan suatu amal ya, sholat malam, kita tetap ikhlas dan tujuannya diketahui sama anak istri kita untuk ikuti. Untuk pendidikan, supaya anak-anak kita mengikuti dengan baik dan benar. Terus kemudian ada dengar tentang makna ria, terus kemudian bisa ibadah itu kalau tujuannya untuk manusia bisa syirik. Jadi dia melakukan ibadah atau meninggalkan ibadah itu karena manusia, itu bisa syirik. Coba tersebut. Jadi tidak hanya pamer, mungkin dia tidak melakukan suatu ibadah karena di situ ada orang, dia malah terjerumus ke dalam ria. Oh, nggak salah. Mau dijelaskan? Terima kasih. Nah, iya, berkaitan dengan ikhlas ini, tadi kita sampaikan menyembunyikan amalan itu yang membantu kita lebih ikhlas. Tapi bukan berarti kalau beramal itu harus sembunyi semua, enggak. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, kalau kalian sedekah terang-terangan, syiar bagus, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Jadi kalau bicara sholat tadi, sholat sunnah boleh di masjid, tapi di rumah lebih baik gitu loh, karena memang lebih nggak kelihatan orang. Kalaupun di rumah dilaksanakan kelihatan orang, orangnya terbatas. Artinya orang itu, masa kita mau riak sama orang-orang itu sebenarnya. Tapi kalau di luar, potensi riaknya lebih besar. Jadi kalau bicara kita mau sholat sambil bawa anak kita, ngajarin anak kita, nggak ada masalah. Yang penting kan niat. Jadi kalau menunjukkannya itu nggak apa-apa, asalkan niatnya tetap lillahi ta'ala. Dia bicara untuk ngajar, ya dalam rangka untuk mendidik anak-anaknya. Ya kalau bicara tadi meninggalkan amalan karena manusia. Jadi ada orang yang meninggalkan amalan karena manusia ini kondisinya beda-beda. Kondisi yang pertama, dia mau beramal tapi kelihatan orang, dia mau tunda. Bukan dia nggak sholat sama sekali gitu, enggak. Tapi dia menunda. Tapi ada orang yang kelihatan orang, udah anda nggak sholat. Dan anak ingat dulu di kampung anak itu ada satu orang yang nggak pernah sholat di masjid. Anak tanya, kenapa? Kata dia, takut riak anak. Iya, dia meninggalkan sholat di masjid takut riak loh. Nggak bener ini gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini memang sholat yang kelihatan orang. Dan itu sebenarnya semua orang sama. Semua orang laki itu seharusnya semuanya di masjid. Yang membedakan apa? Sunnahnya tadi. Engkau kalau kepingin nggak kelihatan orang, ya qobliyahnya di rumah, ya ba'diyahnya di rumah gitu loh. Tapi kalau berjamaah, ya memang orang-orang munafikin itu sholat ke masjid, tapi riya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholi males, tapi kalau ada yang ngelihat semangat dia, yura'unan nas, riya dia. Jadi kalau meninggalkan tadi karena manusia sehingga dia tidak mau beramal, jadi bisa terjebak dalam kesyirikan sebenarnya nantinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita akhirnya meninggalkan amalan karena manusia, tapi kita meninggalkan amalan karena takut dipuji manusia, kemudian kita cari waktu lain. Contoh kita mau sedekah, anak mau sedekah, aduh kelihatan orang, nunggu nanti orang pada pergi baru kita kasih. Nggak apa-apa yang seperti itu. Bukan akhirnya aduh kelihatan sandak sodako anak. Akhirnya dia malah nggak sodako gitu. Itu yang tidak diperbolehkan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, ada pertanyaan? Tafadhal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Nah, kalau seandainya kita lagi jualan gitu Ustaz, terus ada yang pesan tapi untuk maulid atau untuk ulang tahun, itu gimana ya Ustaz hukumnya? nah, Jazakallahu. Masya Allah jemaah. Ini pertanyaan yang indah sekali ya. Kenapa anak katakan indah? Ketika seorang mulai berpikir boleh atau tidak boleh, itu menunjukkan kepedulian dia dengan agama. Karena ada orang yang nggak peduli lah, yang penting anak nggak nyakitin orang, anak nggak ngambil hartanya orang, terserah orang mau ngomong apa. Tapi ada orang yang subhanallah naik tingkatannya, dia mulai tanya, ini boleh apa enggak ya? Dan coba tanyakan kepada diri kita, berapa banyak pertanyaan kita selama hidup tentang boleh dan tidak boleh secara agama. Apalagi kita hidup di masa yang orang nggak peduli dapat harta halal atau haram dia. Banyak orang nggak peduli lagi. Maka bicara ada acara-acara yang mungkin tidak dibenarkan dalam agama atau tidak dianjurkan dalam beragama. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan gitu ya. Mungkin bicara tadi acara yang disebutkan, bicara maulid, bicara ulang tahun. Kan masalahnya memang ada khilaf Ustaz. Sebagian ulama membolehkan, bahkan mengajak orang seperti itu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, maka kayaknya yang mereka lakukan yang lebih baik. Nabi SAW tidak pernah merayakan hal itu, para sahabatnya nggak pernah, imam yang 4 juga nggak pernah merayakan. Kenapa kemudian kita harus terjebak dalam perdebatan padahal mereka nggak pernah melakukan gitu? Buat apa kita debat dalam masalah ini? Maka ngerasa lebih baik kita menolak ketika kita diminta seperti itu, dan jangan takut rezekinya berkurang ya. Karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik insyaallah. Baik, karena sudah azan kita ada nanti habis sholli. Baik, kita lanjutkan